beserta kedua anakmu. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia. Shalom, halo adik-adik semua. Bersyukur kita bisa bertemu di dalam sekolah minggu hari ini ya. Kita mau sekolah minggu, tapi kita mau berdoa dulu sebelum kita melaksanakan sekolah minggu kita. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini Tuhan boleh mempertemukan kami di dalam kegiatan sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang akan memberkati adik-adik semua supaya dapat memahami setiap apa yang mereka dengar, setiap apa yang mereka ketahui dari firman Tuhan, sehingga mereka dapat memahami dan juga dapat melaksanakannya di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita ingat pelajaran untuk minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Kak Sarah. Bukti pertolongan serta penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Mereka walaupun khawatir tidak ada makanan yang akan mereka makan, namun Tuhan memelihara mereka dengan mengirimkan makanan tiap pagi dan sore. Bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sangat banyak sekali dalam hidup kita. Karena itu, lewat bangsa Israel dan juga Musa, kita belajar untuk tidak boleh bersungut-sungut dan harus selalu mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Nah, banyak sekali pemeliharaan Tuhan. Ketika malam kita beristirahat, kita berpikir apakah besok pagi kita akan bangun kembali, dan ketika besok pagi kita bangun kembali, itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Ada banyak orang-orang yang malam tidur, namun besoknya mereka tidak bangun. Ada banyak orang yang kelaparan, namun mereka tidak mempunyai makanan, tapi kita tetap mempunyai makanan setiap hari. Itu adalah bentuk bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Karena itu adik-adik semua, melalui cerita Alkitab hari ini, kita belajar untuk selalu mengucap syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan dan tidak boleh bersungut-sungut. Karena setiap hari Tuhan selalu punya berkat yang baru untuk hidup kita. Jadi kita tidak boleh khawatir karena Tuhan selalu menyertai kita. Matius 6 ayat 25a. Jangan khawatir atau hidupmu akan apa yang kau makan atau minum. Oh iya adik-adik, di bulan Juni nanti ada di antara adik-adik yang mengikuti sekolah Injil liburan kan? Nah sekarang Mbak Melia akan mengajarkan kepada adik-adik tentang lagu tema dan juga gerakan dari lagu tersebut. Silahkan adik-adik belajar supaya ketika sil nanti adik-adik sudah bisa menyanyikan lagu ini dan juga memberikan gerakannya dengan baik. Kita akan belajar bersama ya. Walau ku lemah,
selamatku. Allahku hebat, Allahku kuat, Dia berkuasa di bumi di surga. Ku mau taat, ku mau setia, menjadi saksi Kristus. Dia buatku keren, Dia buatku keren, Dia buatku keren, Dia buatku keren di tangan Oke, tadi kita sudah berdoa dan juga memuji Tuhan bersama-sama. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali berdoa ya, supaya adik-adik semua dipimpin Tuhan di dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong adik-adik semua untuk bisa memahami firman Tuhan. Dan adik-adik semua akhirnya nanti bisa melaksanakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lindungi mereka dari awal sampai akhir ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yitro mengunjungi Musa, Keluaran 18 ayat 1-12. Kedengaranlah kepada Yitro imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang, dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ketika Yitro mertua Musa beserta anak-anak dan istri Musa sampai padanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anakmu. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel, dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah.
Nah, adik-adik, sekarang adik-adik semua sudah tahu kan apa cerita Alkitab hari ini? Tadi Mbak Melia sudah membacakan ayat Alkitab beserta dengan gambar ilustrasi yang mewakili pembacaan Alkitab tadi. Adik-adik, kita belajar hari ini tentang Yitro berkunjung. Jadi, karena mengetahui Musa sudah berhasil keluar dari bangsa Mesir, maka Yitro berkunjung kepada Musa dan mengajak istri Musa dan juga kedua anak bapak Musa, yaitu Gersom dan juga Eliezer. Musa senang sekali bisa bertemu dengan mertuanya, dengan istri dan juga kedua anaknya. Lalu Musa dan Yitro bisa menceritakan kasih Tuhan yang dirasakan Musa lewat pertolongannya bisa keluar dari bangsa Mesir. Mereka sangat menikmati pertemuan mereka karena mereka bisa menceritakan kasih Tuhan yang dialami bangsa Israel ketika keluar dari bangsa Mesir. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita Alkitab hari ini kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, kita bisa belajar tentang kasih, yaitu mengasihi saudara kita, mengasihi sesama kita. Tadi Yitro sudah menunjukkan kasihnya dengan mengunjungi menantunya. Itu bisa kita contoh. Adik-adik bisa mengunjungi teman-teman kalian, bisa mengunjungi saudara-saudara kalian. Dengan begitu adik-adik bisa menunjukkan kasih. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai wujud kasih? Kita bisa berbagi mainan, berbagi makanan, lalu apalagi? Kita bisa menolong saudara kita. Misalnya ada saudara kita sedang jatuh, kita tidak menertawakan, tetapi kita bisa menolong saudara kita. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama yang bisa adik-adik lakukan. Dan yang kedua, kita bisa belajar, marilah kita menceritakan perbuatan baik yang sudah Tuhan lakukan kepada kita maupun kepada keluarga kita, supaya Tuhan bersukacita atas apa yang kita lakukan. Ayat hafalan kita hari ini dari Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kita ulangi bersama-sama ya. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya adik-adik untuk bersyukur kepada Tuhan, tentunya melalui persembahan yang akan adik-adik berikan. Silahkan adik-adik berikan persembahan pada tempat yang sudah adik-adik sediakan. Dan nanti ketika orang tua akan ke gereja, silahkan bawa persembahan adik-adik supaya bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Wah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah usai. Jadi Mbak Melia mau berterima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Jangan lupa ayat hafalan yang adik-adik sudah dengarkan tadi dan sudah tirukan tadi, silahkan direkam. Nanti adik-adik semua bisa kirimkan lewat grup dan Mbak Melia ataupun ibu guru yang lainnya bisa melihat jika adik-adik sudah bisa menirukan ayat hafalannya. Mengakhiri sekolah minggu kita mau berdoa ya. Mbak Melia akan berdoa untuk adik-adik semua. Silahkan adik-adik berdoa dengan baik, berdoa dengan sikap yang baik, yaitu lipat tangan, tutup mata, dan kita berfokus kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena perlindungan Tuhan ada bagi setiap kami dari awal sampai akhir kali ini kami melaksanakan sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati pertumbuhan adik-adik semua yang di rumah, berikan pertumbuhan kepintaran, berikan pertumbuhan kemampuan, berikan pertumbuhan setiap hal baik yang Tuhan berikan bagi adik-adik semua, supaya mereka bisa berkembang dan juga bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan berkati juga para orang tua yang senantiasa menjaga dan juga melindungi adik-adik yang di rumah. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka berkat, berikan mereka kemampuan untuk memberikan pengajaran-pengajaran baik bagi setiap anak-anak mereka. Dan sekarang Tuhan, kami mengakhiri sekolah minggu kami dengan penuh ucapan syukur karena perlindungan Tuhan ada bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa kembali pada sekolah minggu berikutnya. Dadah!